Ya Arhamar Rahimin, irhamna. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk melaksanakan ibadah, itu bukan karena Allah membutuhkan ibadah kita, tidak. Satu dunia tidak ada orang yang menyembah kepada Allah, maka tidak akan pernah berkurang sedikit pun kekuasaan Allah dan kebesaran Allah. Ibadah yang kita lakukan tentu kembali kepada manusia. Kalau dia beribadah, maka yang beruntung ya dianya. Kalau dia nggak mau ibadah, yang rugi juga dianya. Allah hanya ingin kalau kita semuanya masuk surga. Caranya bagaimana? Dengan kita melaksanakan ibadah. Sehingga ibadah yang kita lakukan itu manfaatnya bukan untuk Allah, tapi untuk kita sendiri. Kita melaksanakan ibadah tentu agar kita terhindar dari siksa neraka, ya. Azab Allah yang begitu dahsyat. Karena surga dan neraka itu tentu sudah ada alamat-alamatnya, ya. Ada orang-orang yang nanti akan dimasukkan ke dalam surga, juga ada orang-orang yang nanti akan dimasukkan ke dalam neraka, dan itu bergantung dari amal-amal yang dia lakukan di dalam kehidupan dunia ini. Satu hadis di mana baginda Rasulullah dari Abu Hurairah, baginda Nabi bersabda, salasun munciyatun. Ada 3 perkara yang bisa menyelamatkan seseorang dari azab neraka. Ada 3 amal, 3 perkara yang apabila dilakukan oleh manusia, maka dia akan terhindar dari siksa Allah. Ini yang kita harapkan, ya. Makanya nanti di akhirat orang itu akan berdebar-debar, ya. Kita semua ketika di padang mahsyar menunggu panggilan Allah, kita akan dihisap. Semua manusia ketakutan itu. Takutnya bukan apa-apa, takut kalau dosanya lebih banyak sehingga dia masuk ke dalam neraka. Tetapi bagi mereka yang ibadahnya cukup, ibadahnya maksimal, amal solehnya tuh maksimal, ya dia tidak akan merasa ketakutan. Yang takut hanya mereka yang merasa hidupnya hanya berfoya-foya menumpuk dosa. Ada 3 amal yang dapat menghindarkan seorang dari siksa neraka. Apa itu? Yang pertama, fahasyatullahi ta'ala fi sirri wa alaniyah. Yang pertama, dia takut kepada Allah ketika ramai maupun ketika sepi. Ketika di tengah-tengah kerumunan orang ataupun ketika dia bersendirian. Dia takut kepada Allah. Ini yang pertama. Orang yang takut kepada Allah artinya dia senantiasa menghindarkan diri dari perbuatan dosa. Baik ketika di tengah-tengah keramaian orang maupun ketika dia sendiri. Biasanya kita ketika di hadapan orang kita agak-agak malu, ya, untuk berbuat dosa, untuk bermaksiat. Ketika dilihat orang kita malu. Nah, kita akan teruji betul saat kita sendirian. Nggak ada orang yang melihat, tidak ada orang yang menyaksikan. Disitulah kita akan diuji iman kita. Ketika di hadapan orang, ada orang yang ngetin, ada orang yang mengingatkan, ya. Kita ingin berbuat dosa, kita berbuat nyeleweng, kita bermaksiat. Ketika ada orang, mungkin kita diingatkan. Kalau ada orang yang melihat, mungkin ada yang menasihati, jangan berbuat begitu, jangan begitu. Sehingga kita mungkin akan gampang terhindar dari perbuatan dosa. Yang sulit kalau ketika kita berada di tempat yang nggak ada orang melihat. Kita korupsi, kita mencuri, itu kan bisa terjadi karena nggak ada yang melihat. Kalau ada yang melihat, nggak mungkin orang kemudian berbuat kejahatan, ya. Mencuri itu kan karena nggak ada orang. Nggak ada orang sehingga ada kesempatan dia untuk berbuat pencurian, ya. Tapi kalau ada orang, setidaknya orang itu agak terkendali, ya. Dia akan merasa malu, jangan saya nyuri ada orang, ya bahaya, saya bisa ketangkap, saya bisa digebukin. Tapi ketika berbuat kriminal yang dia hanya bersendirian di situ, nggak ada orang yang lihat, sehingga orang gampang untuk berbuat dosa. Sehingga kita diuji betul saat bersendiri ini. Ketika sendirian kita sangat diuji betul.
Sebaliknya kalau kita ibadah itu jangan karena dilihat orang. Kita ibadah ada yang ngelihat atau tidak, di tengah-tengah orang atau bersendirian, ibadah kita harus tetap sama ya. Jangan sampai ibadah kan dilihat orang, ibadahnya bagus. Sementara ketika kadang ngelihat, di tengah-tengah kesepian kita ibadahnya apa ala kadarnya ya. Itu pun ujian bagi kita. Jadi takut kepada Allah tidak mengenal tempat. Di masjid takut kepada Allah. Di rumah takut kepada Allah. Di kantor takut kepada Allah. Di tengah-tengah kesibukan kita takut kepada Allah. Jangan sampai kita takut kepada Allahnya karena tempatnya berbeda. Di masjid kita takut kepada Allah. Kita takwa kepada Allah. Kita taat kepada Allah. Kenapa? Di masjid. Begitu pulang kita masuk lagi tempat kerja. Seolah Allah hilang. Seolah-olah Allah itu hilang dari ingatan kita. Sehingga kita berani kembali berbuat dosa. Jadi takutnya kepada Allah dimanapun kita berada. Ittaqillaha haitsuma kunta, kata baginda Rasul. Bertakwalah engkau dimanapun kau berada. Karena tidak ada satu tempat pun yang terbebas dari pandangan Allah. Tidak ada satu tempat pun yang bisa terbebas dari pantauan Allah. Allah menyaksikan kita dimanapun kita berada. Walaupun di dalam goa yang gelap sekalipun. Atau di dasar bumi yang sangat dalam. Tidak sejengkal tanah pun bisa terhalang dari pandangan Allah. Sehingga tempat apapun Allah melihat kita. Jangan pernah kita merasa ada tempat yang di situ Allah nggak ngelihat kita. Semua Allah menyaksikan perbuatan kita. Semua Allah melihat yang kita perbuat. Di tempat ramai, di tempat sepi, tetaplah kita menjadi hamba-hamba Allah yang saleh. Di ramai, di sepi, tetap kita takut kepada Allah. Beribadah kepada Allah. Ini hal yang pertama yang membuat seseorang akan terhindar dari siksa neraka. Yang kedua, kata baginda Rasul, perkara yang bisa menyebabkan orang terhindar dari azab neraka, wal qasdu fil fakri wal ghina. Dia tetap hemat ketika dia fakir maupun kaya. Hemat ini kan artinya menggunakan sesuatu sesuai dengan kebutuhannya. Hemat ketika miskin, ya itu sih biasa, namanya juga orang ketika lagi kepepet ya, sedang nggak punya uang, hemat tuh ya memang harusnya begitu. Tapi ketika kaya menjadi orang yang hemat, ini yang agak sulit. Segalanya ada, uang banyak, kita memiliki segalanya, kemudian kita akan irit, akan hemat, agak sulit ya. Kalau orang miskin hemat sih memang kudunya, wajibnya begitu. Ya, dia penghasilan hanya seberapa. Ya mau nggak mau kalau ingin bertahan hidup ya dia hemat. Ya hemat, ya hemat. Kalau miskin tetap boros ya kayak bagaimana? Ya. Udah uangnya segitu-gitunya, penggunaannya nggak lewat batas. Ya hancur ya. Tetapi orang yang kaya, yang dia bisa berbuat seenaknya, dia bisa beli apapun yang dia mau. Barang-barang yang mewah bisa ia beli. Tapi ketika dia bisa mengendalikan diri, bisa hemat dia, bisa menggunakan benda atau barang yang dia miliki dengan sesuai gunanya. Ini kan sesuatu yang luar biasa. Jarang-jarang ada orang yang kaya kemudian hemat tuh jarang. Ya. Ingat ya, hemat dengan pelit beda. Ya. Hemat dengan bakhil beda. Kalau bakhil itu biasanya dia nggak rela kalau yang dia miliki dirasakan oleh orang lain, itu namanya bakhil. Tapi kalau hemat, dia ingin agar barang yang dia gunakan tidak terbuang sia-sia. Itu orang hemat. Bakhil dengan hemat memang agak mirip-mirip, tapi beda. Kalau bakhil ini jelas dia merasa eman, dia merasa sayang dengan harta, dia nggak mau yang dia miliki, harta yang dia punya, uang yang dia miliki dinikmati oleh orang lain. Itu orang bakhil. Ada orang bertamu ya. Padahal di dalamnya ada minuman-minuman segar tuh, ada sirup ya. Tapi ada tamu cuma dikasih air putih saja. Itu orang bakhil, nggak mau minuman yang mewah yang di dalam tuh dikeluarkan untuk dinikmati oleh orang lain, nggak mau. Pokoknya yang dia beli harus untuk dia dan keluarganya. Nggak boleh dinikmati oleh orang lain. Itu orang bakhil.
Tapi kalau orang hemat beda, dia misalkan menggunakan listrik yang sesuai kebutuhan. Ya, yang kira-kira sudah nggak terpakai, ya jangan sampai mubazir. Siang hari ini sudah agak siang, ya lampu dimatikan, itu namanya hemat. Menggunakan listrik sesuai dengan kebutuhannya. Menggunakan air seadanya, ya, seperlunya. Hemat. Kita berwudu saja kalau sudah membuang-buang air sudah nggak bagus ya. Wudu itu kan ibadah ya. Jangan dira orang tuh berwudu kemudian semakin banyak, semakin lama dia berwudu semakin sempurna, belum tentu. Dengan dia berwudu, dia dilama-lamakan, banyak air yang terbuang sia-sia, dia nggak hemat. Dia lebih ke boros. Ini tidak bagus, walaupun dalam hal ibadah. Innamal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Orang yang mubadzir, orang yang suka menyanyikan sesuatu. Orang yang boros itu teman-temannya setan. Temannya setan. Kita oleh agama diajarkan untuk bisa hemat. Menggunakan sesuatu sesuai dengan porsinya. Tidak menggunakan sesuatu yang mestinya nggak manfaat. Membeli sesuatu yang kurang manfaat, ini juga termasuknya boros ya. Membeli barang itu kan berarti untuk memenuhi kebutuhan kita, yang penting-penting. Tapi kalau kita membeli barang, membeli benda yang aslinya kita nggak butuh benda itu, ini kan boros. Ya, ini kan boros. Belilah sesuatu yang kira-kira dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Qasdu fil fakri wal ghina. Hemat ketika fakir dan ketika kaya. Ini tantangannya. Kita kalau sedang banyak uang biasanya itu lupa itu. Orang kalau sudah awal bulan umpama dia gajian, lupa kalau nanti ada akhir bulan. Tanggal-tanggal tua biasanya kalau kita itu banyak kebutuhan yang mendesak sementara gaji kita menipis. Hemat, baru kita hemat. Tapi di awal bulan ketika awal gajian kita lupa berfoya-foya, makanan di restoran yang mahal, membeli hal-hal yang kurang manfaat. Nanti di akhir bulan baru dia terasa ya, uang menipis, membeli ini beli itu nggak bisa, bingung. Jadi Rasulullah mengajarkan kita untuk hidup hemat. Adapun yang ketiga kata baginda Rasul, amal yang bisa membebaskan orang dari siksa neraka, al-adlu fil ghadabi warridha. Bisa berbuat adil ketika dalam kondisi marah, benci, waridho, dan juga dalam keadaan ridho. Ini pun agak sulit ya. Orang berbuat adil itu biasanya kalau dalam kondisi normal. Tapi ketika kita dibalut oleh benci, dibalut oleh marah, orang akan sulit untuk berbuat adil. Ya. Orang berbuat ihsan itu kan ketika dia sedang normal, tidak dalam kondisi marah, kan mudah-mudah saja. Orang kadang lagi marah, kita lagi marah, ya jangan berbuat baik. Orang nyapa pun kadang kita nggak mau membalas. Lagi marah, lagi emosi, orang nyapa aja kita nggak mau ngebalas. Apalagi kita berbuat adil. Jadi adil ini ditegakkan ketika dia kondisi marah ataupun dalam kondisi dia ridho. Ya. Kondisi benci. Nah, kadang-kadang kebencian yang ada dalam diri kita yang menyebabkan kita terhalang untuk berbuat baik. Misalkan ya kita ada rizki, kemudian kita berbagi untuk anak-anak kita. Ada satu anak yang memang kita sedang marah dengan anak ini. Akhirnya ketika membagi uang untuk anak-anak kita, anak yang marah itu enggak kita kasih. Atau sedikit dikasihnya dibanding anak yang lain yang tidak kita marahi. Ini kan enggak adil seperti ini. Sedang marah atau sedang ridho sekalipun keadilan harus kita tegakkan. Contoh lagi, kalau ada satu pemimpin yang dia tidak suka dengan rakyat yang dulu menghinanya, yang dulu rakyat menghujatnya. Akhirnya ketika dia harus berbuat adil, memakmurkan rakyatnya, dia pilih-pilih mana rakyat yang dulu mendukungku dan mana rakyat yang dulu menghujatku ketika aku mengadakan pemilihan. Ya. Seorang kuwu misalkan, dia harus berbuat adil kepada warganya terlepas dari apakah dulu warga itu mendukung dia atau tidak. Ketika ada pemilihan kuwu kan nggak semua mendukung dia, apalagi kalau ada dua calon ya. Mungkin sebagian desa warganya mendukung kepada kita, sebagian lagi akan mendukung kepada calon yang lain, itu kan wajar.
Tapi saat kemudian dia ditakdirkan berhasil menjadi seorang kepala desa, maka dia harus adil kepada semua rakyatnya, yang mendukungnya maupun yang dulu tidak mendukungnya. Jangan sampai kita benci kepada sekelompok warga yang dulu nggak mendukungnya, akhirnya kita nggak berbuat adil. Ini salah. Ketika sudah menjadi pemimpin, maka semua rakyatnya harus dia makmurkan. Apakah dulu dia mendukungnya atau tidak? Apakah dulu dia memberikan kemudahan ketika dia mencalonkan diri atau tidak? Semua rakyatnya harus dimakmurkan. Kalau tidak, kita akan berbuat aniaya, berbuat zalim, dan itu perbuatan dosa. Jadi wal adlu fil ghadabi warito, tetap harus berbuat adil meskipun dalam kondisi benci ataupun rito. Ini perbuatan yang bisa menyebabkan orang terhindar dari siksa neraka.